Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dasar filosofis dan ideologis pendidikan Islam. Yang pertama adalah dasar filosofis pendidikan Islam. Dasar filosofis pendidikan Islam merupakan kajian filosofis mengenai pendidikan Islam yang didasarkan Al-Quran dan hadis. Dasar filosofis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dasar ontologis pendidikan Islam. Ontologis terdiri dari 2 kata, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi, apabila diartikan ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dalam konsep filsafat ilmu Islam, segala sesuatu yang ada ini meliputi yang nampak dan yang tidak nampak. Filsafat pendidikan Islam bertitik tolak pada konsep the creator of God, yaitu manusia dan alam. Sebagai pencipta, maka Tuhan telah mengatur di alam ciptanya. Pendidikan telah berpijak dari human sebagai dasar perkembangan dalam pendidikan. Artinya, bahwa seluruh proses kehidupan manusia itu adalah transformasi pendidikan. Ontologi pendidikan Islam membahas tentang hakikat substansi dan pola organisasi pendidikan Islam. Secara ontologis, pendidikan Islam adalah hakikat dan kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir. Hakikat pendidikan Islam memiliki 3 kata kunci, yaitu yang pertama, ta'lim. Taklim adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang kedua adalah tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rob, yang berarti memelihara, membesarkan, dan mendidik, yang kedalamannya sudah termasuk makna mengajar. Yang terakhir adalah takdib. Takdib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan pencipta. Jadi, dasar ontologis pendidikan Islam adalah objek materi pendidikan yang mengatur seluruh kependidikan Islam. Epistemologis pendidikan Islam berhasil dari kata epitisme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, dan prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Objek material dari filsafat pendidikan Islam adalah segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia untuk menciptakan kondisi yang memberi peluang berkembangnya kecerdasan dan kepribadian melalui pendidikan. Dari objek formalnya, usaha yang rasional, mendasar, general, dan sistematis dalam mengembangkan kecerdasan dan kepribadian melalui pendidikan. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, pendekatan pengalaman, yaitu pendekatan dengan memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, pendekatan pembiasan, yaitu suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja, yang ada kala tanpa dipikirkan. Yang ketiga, pendekatan emosional, yaitu usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, pendekatan rasional, yaitu suatu pendekatan menggunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kelima, pendekatan fungsional, yaitu usaha memberikan materi agama dengan menekankan kepada segi kemanfaatan pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tingkah perkembangannya. Yang keenam, pendekatan ketauladanan, yaitu memperlihatkan ketauladanan
baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan, dan perilaku pendidik yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah ketauladanan. Dasar aksiologis pendidikan Islam. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar, dan logos, yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Dari landasan aksiologi tersebut adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam bahasa lain, tujuan keilmuan dan pendidikan Islam yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat ini sesuai dengan maqasid al-syariah, yakni tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum Islam. Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, maqasid al-syariah berarti nilai-nilai yang sasarannya syarak yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh al-syari dalam setiap ketentuan hukum. Kemudian Muzayyin Arifin memberikan definisi aksiologi sebagai suatu pemikiran tentang masalah nilai-nilai, termasuk nilai tinggi dari Tuhan. Misalnya nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan atau estetika. Jika aksiologi ini dinilai dari sisi ilmuwan, maka aksiologi dapat diartikan sebagai telaah tentang nilai-nilai yang dapat dipegang ilmuwan dalam memilih dan menentukan prioritas bidang penelitian ilmu pengetahuan serta penerapan dan pemanfaatannya. Macam-macam nilai dalam aksiologi menurut Donald Shum membagi nilai dalam aksiologi menjadi 3. Yang pertama, moral konduk atau tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus seperti etika. Yang kedua, aesthetic expression atau ekspresi keindahan. Ini melahirkan tentang estetika, tentang keindahan. Yang ketiga, socio-political life atau kehidupan sosial politik, yang melahirkan ilmu filsafat sosial politik. Nah, masalah-masalah dari aksiologi tersebut menjelaskan dengan kriteria atau prinsip tertentu apakah yang dianggap baik di dalam tingkah laku manusia itu, apakah yang dimaksud indah dalam seni, dan apakah yang benar dan diinginkan dalam organisasi sosial kemasyarakatan kenegaraan. Dasar ideologi pendidikan Islam. Ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi adalah sistem gagasan dan berbagai representasi yang mendominasi benak manusia atau kelompok sosial, yang pada konteks sosial dominasi oleh institusi sekolah dan keluarga. Harus ada orang yang mengartikulasi sebuah sistem ide-ide atau ideologi sebagai jembatan untuk menyusun rancangan program atau sebagai identitas inti sebuah komunitas. Ideologi dimaksudkan sebagai pengartikulasi dan perhimpunan kepentingan yang nyata agar tidak ada kelompok pertentangan atau menyebabkan muncul kelompok-kelompok pertentangan. Ideologi adalah sebagai variabel perantara. Adapun ideologi pendidikan Islam perspektif Muhammad Jawad Ridho. Muhammad Jawad Ridho adalah seorang intelektual modern yang berasal dari Mesir. Pemikiran tentang aliran atau ideologi pendidikan Islam adalah merupakan hasil dari tesis ketika menempuh pendidikan strata 2 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pertama, agamis konservatif atau bisa disebut Al-Muhafidz. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan merupakan murni keagamaan.
Para tokohnya berpendapat bahwa pendidikan hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, atau bisa dibilang hidup di dunia, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Para penuntut ilmu berkeharusan mengawali belajarnya dengan kitabullah Al-Quran. Setiap orang menuntut ilmu atau siswa berusaha menghafal dan mampu menafsirkan Al-Quran, lalu dilanjut dengan hadis dan ulum al-hadis. Adapun para tokoh aliran pendidikan ini diantaranya Al-Ghazali, Nasir al-Susi, Ibnu Jam'ah, Sahnun, Ibnu Hajar al-Haytami, dan Al-Khafizi. Kedua, ada religius rasional atau bisa disebut Al-Dini Al-Kolani. Aliran ini sebenarnya tidak jauh beda dengan aliran tradisionalis yang berpendapat bahwa pendidikan juga bertujuan keagamaan atau yang berorientasi pada akhirat. Ikhwan al-Safa beranggapan bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju concern terhadap akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di akhirat, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di akhirat nanti. Namun, kalangan religius rasionalis mempunyai perbedaan sewaktu menggumuli persoalan pendidikan, karena cenderung rasionalis filosofis. Ikhwan al-Safa sebagai representasi aliran ini memberikan rumusannya yang menyatakan bahwa ilmu adalah gambaran tentang sesuatu yang diketahui pada benak orang yang mengetahui. Lawan dari ilmu adalah kebodohan, yaitu tiadanya gambaran yang diketahui pada jiwanya. Jiwa para intelektual secara real aktual berilmu, sedangkan jiwa pelajar itu berilmu secara potensial. Belajar dan mengajar adalah mengaktualisasikan hal-hal potensial, melahirkan hal-hal yang terpendam dalam jiwa. Terakhir, ada pragmatisme instrumental atau bisa disebut Al-Zarai. Ibnu Khaldun adalah satu-satunya tokoh pada aliran ini. Pemikirannya meskipun kurang komprehensif dibandingkan kalangan rasionalis, dilihat dari sudut pandang tujuan pendidikan yang lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikatif praksis. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasar nilai substansinya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi ragam ilmu yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan menjadi dua bagian. Pertama, ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik seperti ilmu keagamaan, tafsir, hadis, fikih, kalam, dan teologi dari cabang filsafat. Kedua, ilmu-ilmu yang bersifat ekstrinis instrumental bagi ilmu-ilmu jenis pertama, seperti ilmu bahasa Arab, ilmu hitung, dan sejenisnya. Berangkat dari orientasi kepraktisannya, Ibnu Khaldun membolehkan pendalaman ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik. Ibnu Khaldun membolehkan berbincang, berdiskusi, dan berargumentasi secara analitik rasional tentang ilmu-ilmu tersebut. Sedangkan ilmu-ilmu yang bernilai ekstrinsik instrumental seperti bahasa Arab dan logika dilarang memperluas diskursus rasional tentang ilmu ini, kecuali bila diletakkan dalam rangka kegunaan bagi ilmu yang bernilai intrinsik. Dari paparan beberapa aliran dalam perspektif Muhammad Jawad Ridho ini yang dikumpulkan dari berbagai hasil pemikiran intelektual, setelah melalui beberapa analisis, penulis berkesimpulan bahwa ideologi pendidikan Islam pondok pesantren di Indonesia mempunyai kesamaan dengan aliran agamis konservatif atau bisa disebut al-muhafidz. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Para penuntut ilmu berkeharusan mengawali belajarnya dengan kitabullah Al-Quran. Setiap orang menuntut ilmu atau siswa berusaha menghafal dan mampu menafsirkan, lalu dilanjutkan dengan hadis dan ulum al-hafidz, nahwu, dan sorof.